Kenalkan, saya Margaretha Okta, NIM 16. Di sini saya akan membahas mengenai kalibrasi kebocoran tekanan suction pump berpengaruh pada daya hisap vakum. Nah, suction pump. Suction pump yang dibahas saat ini yaitu merek Thomas 1632 GI. Alat kesehatan yang berfungsi mengeluarkan cairan dari tubuh manusia dengan cara disedot atau dihisap. Nah, alat pengukur kalibrasi apa sih yang digunakan? Alat pengukur kalibrasinya yaitu menggunakan digital precious meter, mereknya yaitu Vulca Biomedic. Nah, uji kalibrasi dilakukan pada saat pertama kali alat diterima oleh instansi untuk mengecek apakah alat masih berfungsi atau menyala. Kemudian bagaimana cara kalibrasinya? Yang pertama yaitu persiapkan dokumen, yang kedua persiapkan alat yang akan dikalibrasi, kemudian yang ketiga pendataan administrasi alat yang diuji. Nah, yang keempat pengukuran kondisi lingkungan, seperti berapa derajatnya kondisi lingkungan tersebut. Kemudian pemeriksaan fisik dan fungsi alat, apakah alat itu dalam kondisi fisik yang baik atau tidak. Kemudian yang keenam, pengukuran keselamatan kerja menggunakan Electrical Safety Analyzer atau ESA. Nah, kemudian yang ketujuh, pengujian kinerja. Yang pertama yaitu persiapkan digital precious meter dan suction pump. Kemudian yang kedua, on-kan alat kalibrasi. Yang ketiga, sebelum menghubungkan digital pressure meter ke suction pump, tekan F4 pada digital precious meter untuk zerokan alat kalibrasi agar dalam posisi 0. Kemudian, hubungkan digital precious meter ke suction pump. Selanjutnya, nyalakan suction pump, kemudian lihat tampilan pada alat, kemudian lihat tampilan kalibrasi saat suction pump di titik 0. Nah, itu berapa tekanannya. Kemudian, atur kekuatan hisap dengan memutar tombol pengaturan. Selanjutnya, setelah selesai mengukur di titik yang diukur, putar tombol pengaturan untuk kembali ke posisi awal untuk menentukan titik 0. Nah, yang ketujuh yaitu pengujian kinerja. Setelah selesai melakukan kalibrasi, off-kan suction pump dan digital precious meter, lepaskan selang pengukur alat kalibrasi dan suction pump, kembalikan alat seperti semula. Nah, hasil kalibrasinya itu terlihat ya di gambar ini, yaitu data pengukuran hari pertama, yaitu pengukuran akurasi vakum gauge. Itu parameternya akurasi vakum penunjukan alat milimeter Hg atau raksa, yaitu terukur 1, 2, dan 3. Kemudian ada ambang batasnya itu kurang lebih 10%. Nah, yang 0 itu min 56,0, min 55,5, min 55,0. Nah, yang 100-nya, min 100 ini, yaitu min 111,0, hari kedua dan hari yang ketiga sama. Kemudian yang min 200, ini min 222,0. Kemudian yang kedua 2,222,5. Yang ketiga min 223,0. Yang 300 min 323,0, min 323,5, min 324,5. Yang 400 yaitu min 423,5, kemudian min 427,5, selanjutnya min 429,0. Nah, kemudian yang 300 itu, yang min 300, itu min 321,0,
321,5, 322,0. Yang 200 itu min 216,0, min 215,5, min 200,5. Nah, kemudian yang min 100 itu 110,2, kemudian 110,5, 111,5. Nah, yang 0 ini min 56,0, min 55,0, dan min 54,5. Nah, ambang batasnya ini sama. Nah, kemudian pengukuran tekanan hisap itu pada hari pertama, yaitu penunjukan alat milimeter Hg, yaitu min 540, terukur, yaitu min 583,5. Ambang batasnya itu kurang lebih 300 mm Hg. Nah, ini termasuk pengukuran yang bagus ya, melebihi dari 300. Nah, kemudian kalibrasi hari yang kedua yaitu parameternya itu akurasi vakum, penunjukan alat milimeter Hg itu 0, terukur pertama min 54,0, kedua 54,0, ketiga min 55,0. Ambang batasnya itu kurang lebihnya 10%. Kemudian min 100 terukur min 115,5, terukur min 113,5, dan juga yang hari ketiga yaitu 113,5. Ambang batasnya itu 10%. Nah, pengukuran tekanan hisap maksimalnya itu yaitu di sini penunjukan alat milimeter Hg yaitu min 120 dan terukurnya yaitu 163,5. Ambang batasnya itu kurang lebih 300 mm Hg. Nah, di sini terlihat bahwa alatnya ini dia mendeteksi min 120. Nah, sementara pengukuran yang baik itu melebihi 300 mm Hg. Nah, di sini terdapat yaitu adanya kendala yaitu kebocoran pada suction pump, yaitu selang suction pump itu longgar hingga tekanan pada alat berkurang dan filter di suction pump itu kotor, mengakibatkan daya hisap vakum kurang maksimal. Nah, ketika ada permasalahan yang harus dilakukan yaitu ketika selang suction pump, maka unsur perlu mengecek selang. Nah, maka kita tuh harus mengecek selang. Kemudian yang kedua, ketika selang bocor, maka selang itu perlu diganti. Dan yang ketiga, ketika filter kotor, maka filter dibersihkan atau diganti. Jika filter dibersihkan masih ada kendala, maka filter harus diganti. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.